Pemirsa, bagaimana peran advokat dalam merawat nilai kebangsaan dan keberpihakan kepada masyarakat miskin? Berikut ini Ketua Umum DPN Pradi Dr. Fauzi Hasibuan akan memberikan pemaparannya. Pak Fauzi, tadi disebutkan bahwa di bawah kepemimpinan Pak Fauzi ini kan hampir kurang lebih 50 ribuan advokat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, bagaimana pandangan Pak Fauzi soal bagaimana membangun kebinekaan Indonesia, dan di mana kita tahu bahwa Pradi itu secara aktif itu kan ikut ambil bagian dalam berbagai upaya penegakan hukum dan keadilan, pembangunan hukum, serta bagaimana mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokrasi itu sendiri. Nah, gimana dalam kaitan itu, dalam paham kebangsaan ini, Pradi, bagaimana peran Pradi dalam hubungan itu? Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Anton. Deteksi saya awal adalah mengamati bahwa ada sebuah prediksi yang mengkhawatirkan. Jadi PBB, United Nations, itu memberikan prediksi di tahun 2017 ada 1 miliar penduduk yang tinggal di perkotaan yang tidak memenuhi standar hidup. 1 miliar. Prediksi ini yang saya katakan mengkhawatirkan itu, di tahun 2030 angka 1 miliar ini akan bertambah menjadi 1 miliar, menjadi 2 miliar. Wah, ini kalau ini sempat terjadi pada tatanan perkotaan di seluruh dunia, itu akan terjadi sebuah dilema kehidupan di mana rentang jarak antara kehidupan miskin struktural dengan orang yang sangat kaya itu mungkin sangat menyolok. Kemudian fenomena lain yang saya lihat di tengah-tengah masyarakat yang global, ini adalah sebuah dampak globalisasi yang menggunakan pendekatan teori Adam Smith tentang sebuah pasar bebas, ya. Jadi kelemahan teori Adam Smith ini sudah dikritik oleh anak muridnya, ya, rentang jauh ke belakang, yaitu namanya teori John Rawls. John Rawls ini mengatakan sebagai efek dari pasar bebas itu menciptakan jurang antara kaya dan miskin. Ini sebuah kritik yang disampaikan oleh John Rawls di dalam masyarakat era globalisasi. Yang tadinya orang Amerika itu tidak mengenang kehidupan bahwa negara boleh campur tangan kepada badan-badan usaha negara, tetapi setelah Presiden Obama, pada waktu Presiden Obama, terjadi kolaps ekonomi di sana sebagai akibat pasar bebas, dan akhirnya teori John Rawls ini digunakan untuk bisa memberikan penegasan kritik terhadap pasar bebas itu harus ada sebuah intervensi negara melalui pemerintah dengan dua cara. Cara yang pertama adalah harus ada regulasi yang berpihak kepada tatanan masyarakat miskin untuk menegakkan keseimbangan agar perekonomian rakyat miskin ini bisa sejajar dengan kehidupan orang yang mewah. Satu. Yang kedua, disarankan oleh John Rawls harus ada kebijakan-kebijakan yang arif yang selalu berpihak kepada orang yang lemah, diangkat keseimbangannya. Nah, teori ini, saudara-saudara, dikembangkan di berbagai macam penjuru dunia. Salah satu yang menggunakan teori ini adalah Indonesia. Indonesia melakukan sebuah intervensi dengan berbagai macam ketentuan produk undang-undang dalam proses legislasi. Kemudian muncullah undang-undang konsumen, muncullah tenaga kerja dan sebagainya, yang maksudnya meningkatkan tahap hidup orang miskin menjadi bisa seimbang yang tidak disudutkan di dalam kehidupan bernegara. Konteks yang paling dekat adalah paham kebangsaan ini telah mengadopsi dua hal. Itu yang paling penting, Bapak, dan menurut saya ada dua karakteristik paham kebangsaan itu mengadopsi dua paham sebagai tambahan berdirinya sebuah bangsa. Apa itu pahamnya? Yaitu paham persamaan hak di depan hukum. Itu satu. Yang kedua, sebuah paham yang dapat memperjuangkan hak. Jadi paham persamaan dan paham perjuangan hukum. Nah, paham ini adalah sebuah paham kebangsaan yang ditangkap oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 itu cukup jelas kalau kita deteksi pasal-pasalnya, bahwa kita mempunyai hak yang sama di depan hukum untuk bisa hidup sejajar tanpa pandang bulu, gitu ya, Pak, ya. Inilah sebuah era baru
paham kebangsaan yang harus kita implementasikan. Sekarang persoalannya, kalau kita menilik paham kebangsaan dan keberpihakan kepada rakyat miskin, apakah betul seorang advokat yang mempunyai profesi penegak hukum, lalu kemudian dia menjalankan tugas sehari-harinya, bisa mengentaskan kemiskinan? Ini menjadi pertanyaan, kan gitu ya Pak ya? Oleh karena itu Bapak dan Ibu, pada paham kebangsaan yang ditangkap oleh Undang-Undang Dasar 1945 telah diimplementasikan dalam proses legislasi yang saya sebut sebagai undang-undang organik. Mari kita lihat pasal-pasalnya. Di dalam pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jelas dan tegas disebut bahwa advokat bertugas baik di dalam maupun di luar pengadilan memberikan jasa hukum menurut ketentuan Undang-Undang Advokat. Pasal yang lain menyebutnya advokat mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Itulah sebuah definisi advokat. Pertama, dia memberikan bantuan hukum kepada orang yang mampu, dan yang kedua punya kewajiban hukum memberikan bantuan hukum kepada rakyat secara cuma-cuma. Nah, ini variabel yang menurut saya bisa kita jawab sebagai sebuah implementasi dari apa yang telah disampaikan oleh Profesor Abjulian tadi. Jadi saya ingin mengatakan, kalau begitu, pekerjaan apa yang dilakukan? Nah, saudara-saudara, oleh karena rakyat miskin ini sangat mengkhawatirkan, tadi saya sebutkan bahwa 27.700 sekian juta penduduk rakyat miskin, bukan rakyat miskin, yang termiskin, seperti yang disampaikan oleh nyanyian yang kita dengar, nyanyiannya apa namanya itu, lagu Raja Dangdut itu, Pak Omairama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kata ini sebuah kenyataan, ini sebuah faktual yang menjadi tantangan kita gitu loh. Sebagai mempunyai kebangsaan nation, para advokat ambil bagian untuk bisa mengimplementasikan paham kebangsaan terkait dengan Undang-Undang Dasar 45, tercermin di dalam Undang-Undang Advokat, dan sebetulnya ini merupakan kewajiban negara segi pemerintah Republik Indonesia yang tupoksinya diberikan kepada Kementerian Kehakiman untuk bisa bunyi di dalam program kenegaraan agar ada APBN dan APBD yang tersebar di seluruh daerah untuk bisa membunyikan agar bantuan hukum kepada miskin struktural, miskin karena memang kultural, dan miskin karena alami harus bisa dibunyikan, ya kan? Oleh karena itu, saudara, advokat ini memang punya peranan. Kita setelah mengambil peranan agar pro bono ini sebagai aktualisasi diri di dalam profesi yang melekat dalam jabatan profesi, bahwa selain dia memberikan bantuan terima uang, tapi dia punya kewajiban hukum, dia harus memberikan bantuan hukum secara pro bono. Jika ada advokat yang tidak mau patuh ditunjuk untuk bisa memberikan pelayanan hukum karena itu kewajiban hukumnya, maka dia akan dihukum melanggar kode etik profesinya. Itu Pak Anton. Oke, mungkin yang terakhir, jadi tadi soal bantuan hukum cuma-cuma maupun pro bono, apakah itu juga bagian dari program pengentasan kemiskinan dan kaitannya dengan bagaimana membangun sebuah paham kebangsaan itu yang dimainkan oleh Pradi misalnya? Ya, saya lihat oleh karena program bantuan hukum itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Oto Hasibuan dalam pidatonya, tidak pernah melibatkan sebuah anggaran pendapatan nasional, apakah sumbangan-sumbang lain. Hanya merupakan sebuah integritas nasional karena hidup dalam suasana kebangsaan. Lalu kemudian dia mengabdikan dirinya, jika dimungkinkan dia membayar sendiri agar orang yang dia bantu dengan cuma-cuma itu bisa menjalankan perlindungan hukum terhadap posisi dia sebagai rakyat miskin itu. Itulah sebetulnya sebuah pengabdian. Karena saudara, bukan hanya dalam proses litigasi dia melakukan supaya bantuan hukum pro bono itu, tapi lebih itu karena aspek nasionalisme atau aspek kehidupan bangsa ini, sangat berefek kepada berbagai macam persoalan kehidupan, ekonomi kah, budaya kah, seluruhnya. Oleh karena itu kita mengambil peran yang terkecil agar melakukan sebuah intervensi di dalam melakukan pemberian pelayanan bantuan hukum, bukan hanya proses litigasi, tapi lebih memberikan, memberikan advis hukum, mulai dari dia tidak tahu menjadi tahu hukum, mulai dia tidak paham menjadi tidak gagal paham, sehingga rangkaian yang kita sampaikan kepada rakyat miskin
yang jumlahnya di Indonesia 27.700.000 sekian itu dimungkinkan melalui program pro bono yang sekarang kita lakukan di 102 DPC Peradi di Indonesia, ditambah 57 PBH yang ada bersebaran di Sabang sampai Merauke. Kita buktikan kita telah melakukan sebuah intervensi agar kemiskinan ini harus segera dientaskan. Oke, kita berikan aplaus kepada Pak Fauzi. Pemirsa, demikian dialog kebangsaan yang berlangsung bersamaan dengan Rakernas Peradi yang diharapkan dapat membuat para advokat lebih berpihak pada kesetaraan di depan hukum dan melayani perjuangan hukum secara pro bono bagi yang membutuhkan dan untuk memajukan kehidupan bangsa.